Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Aulia Zaim, SPD MPDT, salah satu dosen di Program Studi Desain Komunikasi Visual Departemen Seni Rupa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Video ini dibuat dalam rangka PDD UK TPT Bidang Pengajaran Serdos 2025. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah game design. Mata kuliah ini adalah mata kuliah praktek dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah game design ini adalah salah satu mata kuliah pilihan yang dipilih oleh mahasiswa yang berminat dalam bidang animasi, ilustrasi, multimedia, komik. Mata kuliah ini diharapkan mahasiswa memiliki dasar-dasar dan pengetahuan yang cukup mengenai desain komunikasi visual secara umum dan memiliki peminatan untuk mempelajari aspek bidang ilmu game design. Mahasiswa mempelajari pemahaman dasar mengenai game design, goal, rules, elemen, serta mekanik dalam game, baik itu game digital maupun game non-digital. Adapun CPL mata kuliah ini adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, menguasai konsep yang terkait dengan game design, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahlian, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur, mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Sedangkan untuk CPMK-nya adalah mampu menjelaskan prinsip dan elemen utama game design, mampu merancang media game sesuai perkembangan ilmu dan teknologi, mampu menjelaskan berbagai macam media game, mampu mengumpulkan, mengolah data, dan menginterpretasi hasilnya secara logis dan sistematis, mampu mengembangkan media game dan mempresentasikan secara mandiri. Metode pembelajaran pada mata kuliah game design ini adalah dilakukan secara daring dan luring, diskusi, case method, serta project based learning. Setiap pertemuan menggunakan metode DIA, delivery, interaction, dan assessment. Adapun bobot penilaian pada mata kuliah game design ini adalah kehadiran sebanyak 10%, UTS sebanyak 15%, UAS sebanyak 15%, case method sebanyak 10%, team based project sebanyak 50%. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran mata kuliah game design secara tatap muka. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Makan pasti sudah ya. Sudah ya. Memang wajah-wajah kekenyangan ini nampak ya. Iya ya, wajah kekenyangan. Hati-hati, waktu siang ini adalah waktu yang krusial ya. Ngantuk ya. Jadi kita harus berhati-hati di siang hari. Oke, mudah-mudahan pertemuan kita hari ini berjalan dengan lancar ya. Sebelumnya silahkan saudara mengisi absensi kehadiran, sudah saya aktifkan di aplikasi Smile-nya. Ya. Oke, sudah? Sudah, Pak. Oke. Kalau sudah semuanya, hari ini kita akan berbicara mengenai elemen game. Ya. Sebelum kita lanjutkan, ya. Minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai apa itu game, ya kan? Jenis game, ya kan? Nah, siapa yang ingat apa itu game? Nah, secara pengertian, ya. Ada yang tahu apa itu game? Zidan? Game itu media refreshing itu, Pak. Media refreshing. Oh ya, memang ketika kita bermain game, memang itu perasaan yang
senang, refreshing gitu ya. Memang itu tujuan dari game. Tidak ada ya game itu membuat kita sakit kepala, ya, membuat kita tidak senang hati, gitu ya. Beberapa mungkin ya tujuannya, ya. Tapi kebanyakan game itu memang membuat kita lebih refreshing. Ya. Nah, kemudian ada game itu yang digital dan non digital ya. Minggu yang lalu kita bahas Wildan. Nah, Wildan, apa itu game non digital? Game non digital. Ya. Game yang nggak digital itu Pak, yang kayak ada papan, kayak kartu, Mm-hmm. semuanya mainnya offline kayak bertemu langsung. Iya, betul sekali. Game yang tidak berhubungan dengan media-media elektronik biasanya ya, kayak monopoli, ya monopoli yang board ya. Kemudian apa? Uno, apa lagi? Ada kartu remi, domino dan lain-lain. Ya. Nah, yang digital tentu yang berhubungan dengan elektronik. Ya. Nah, bagaimana sih permainan tersebut dibangun ya, bagaimana dirancang ya. Nah, itu bisa kita lihat kepada elemen-elemen yang ada pada game ya. Elemen-elemen yang ada pada game itu bisalah kita bagi ke 8 buah topik. Yang pertama adalah players ya, kemudian objektif, prosedur, rules, resource, konflik, boundaries, dan terakhir adalah goals. Ya. Nah, oke, kita bahas yang pertama adalah mengenai players. Ya. Sebuah permainan atau sebuah game. Ya. Tanpa player bisa dimainkan? Tidak Pak. Ya. Sama dengan kehidupan. Ya. Tanpa Zidane bisa hidup ini berjalan? Bisa. Iya. Tapi tanpa Zidane itu bisa berjalan nggak? Ya, tidak. Berarti kita butuh player ya untuk memainkan sebuah game. Ya. Nah, di kategori player ini ada yang individu dan ada yang kelompok. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat secara pendekatan si pemain itu adalah seorang sukarelawan yang mengikuti aturan dari permainan. Ya, inti dari elemen players ini adalah selain yang memainkan sebuah individu atau sebuah kelompok, ya, si pemain itu adalah sukarelawan. Kalau tidak sukarela dia memainkan, ya ngapain main gitu ya. Nah, itu ya. Ini mengenai players. Ya. Lanjut ke game objektif. Ya, game objektif ini adalah tujuan utama dalam game bagi pemain. Jadi ada sebuah game, ya. Tentu dari awal game itu ada endingnya. Dari sebuah awal permainan ada endingnya. Ya, endingnya itu apa? Tujuannya itu apa? Gitu ya. Nah, di dalam objektif itu ya ada memberi arah, ada memberi motivasi, ya, ada yang menentukan kemenangan. Gitu ya. Nah, contoh, ya, ini ada contoh. Bertahan hidup dan menyelesaikan level, lalu kalahkan bos, capai skor dan selesaikan level. Nah, itu tujuan dari sebuah game. Ya. Jadi, masing-masing game memiliki beberapa tujuan. Nah, ini ada beberapa contoh seperti game di sini ada game Temple Run. Pernah memainkan game Temple Run? Seperti apa? Lari menghindarkan rintangan gitu ya, berbelok kiri ke kanan gitu ya di jalurnya. Ya. Itu objektifnya bagaimana menurut saudara mengenai Temple Run ini? Ya, mencapai skor tertinggi. Ya, mencapai skor tertinggi.
Begitu juga dengan Flappy Bird, ya kan? Mencapai skor tertinggi. Nah, kalau mengalahkan bos, kira-kira game apa itu? Baskara. Basara. Seperti apa itu Wildan permainannya? Game battle. Game battle kayak. Tapi dia pakai map gitu. Oke. Lawan bos. Mini bos, ada bos terakhir. Oke, kalau saya itu zaman saya dulu itu kayak main Jackie Chan mungkin dia. Oh, Ya, ada leveling berarti. Ada bos 1, bos 2, kemudian terakhir adalah bos yang menamatkan gamenya. Ya itu. Itu objektif dari sebuah game. Ya. Lanjut ke prosedur sebuah game. Ya, langkah-langkah dari sebuah permainan. Langkah-langkah proses dari sebuah permainan, ya, dari awal hingga ke akhir. Ya. Nah, di sini yang dilihat adalah tindakan atau metode dari sebuah permainan membentuk perilaku permain. Ya. Contoh, ya. Nah, di sini ada saya berikan tempelan lagi. Karakter dapat berlari, kemudian melompat, berguling, bisa berguling ya, melompat, terus dia dapat ke kiri, ke kanan, ya, mengambil koin, ya. Itu sebuah prosedur, ya, langkah. Ya. Kalau bermain bola, bagaimana prosedurnya? Siapa yang pernah main bola? Ya, bagaimana kira-kira? Memasukkan bola ke gawang lawan, Pak. Iya, semua, betul. Tetapi si pemain awalnya bagaimana? Pertama, diawali dengan kick off. Nah, lalu digiring bola itu kan. Nah, kalau lawannya diambil, ya. Lalu digiring-giring-giring, diumpan, lalu ditendang ke gawang, maka terjadi gol. Nah, itu adalah prosedur dari sebuah permainan. Ya. Nah, lalu lanjut adalah rules dalam sebuah game. Ya, aturan. Ya, game kalau kita bikin tanpa aturan, berarti game itu seenak jidat kita saja, gitu ya. Maka harus dibuat peraturan. Ya, contohnya adalah kayak main Uno ya. Bermain Uno yang kita harus menyamakan angka, menyamakan warna, apalagi angka warna ya, itu inti dari rules-nya itu ya. Itu kalau tidak kita atur, mungkin ya bisa sembarang, terserah orang ya. Ya kan? Mau dia mulai warna yang apa, angka yang apa, seperti bermain remi mungkin ya. Ya kan, kalau bermain remi kan seperti itu juga. Nah, itu aturan yang harus ditaati oleh sebuah pemain, ya. Ya. Aturan itu membentuk sebuah gameplay. Ya, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kemudian aturan itu membatasi perilaku pemain. Ya, aturan itu membentuk struktur sebuah permainan. Aturan itu konsistensi dan keadilan serta menciptakan sebuah tantangan. Ya. Contoh saya berikan di sini adalah pion bergerak setelah lempar dadu. Nah, ini tinggal hilang D-nya, ya. Contoh pion bergerak setelah lempar dadu, kira-kira itu permainan apa? Ludo. Iya. Pionnya tidak bisa bergerak kan kalau sebelum kita lemparkan dadu. Nah, itu adalah rules dalam sebuah games. Ya. Selanjutnya adalah resource. Ya. Objek yang bernilai bagi pemain. Ya, ada sebuah objek yang bernilai bagi pemain. Ya. Saya beri contoh permainan yang sering saudara bermainkan sekarang mungkin ya, apa ya? ML, Mobile Legend, ya.
ada resource-resource yang perlu dikumpulkan untuk menambah energi atau untuk menambah damage gitu ya. Untuk apa lagi resource di dalam Mobile Legend? Ada yang dia sebagai jungler kan? Ya, mengumpulkan resource supaya teman-teman bisa menaikkan damage ya, menaikkan apa lagi tadi? Level dan lain-lain. Ya, sehingga kalau kita level kita lebih tinggi dari orang, tentu kita untuk membunuh orang itu lebih mudah ya. Itu resource tadi, objek yang bernilai bagi pemain. Ya. Nah, kalau di monopoli duit sama tempat yang kita kumpulkan itu ya, hotel-hotel, landmark ya, jadi rumah ya, itu resource dari sebuah permainan monopoli ya. Oke. Dari resource kita pindah ke konflik. Ya, ini ya. Konflik itu akan terjadi karena perbedaan antara tujuan, prosedur, dan aturan. Lalu membuat tantangan dalam sebuah permainan. Ya. Jadi beberapa permainan itu ada konfliknya. Ya. Beberapa permainan itu butuh konflik. Contoh permainan yang butuh konflik adalah game visual novel mungkin ya. Pernah main visual novel? Hah? Pernah Mursid? Nggak pernah, nggak ada yang pernah main visual novel di sini. Waduh. Ya, berarti hatinya tidak ada yang mellow di sini ya. Biasanya visual novel itu ya drama ya. Drama itu dibikin drama remaja ya. Nah, dibikin visual novel ya. Dibikin awalnya sebuah karakter gitu ya. Dia anak SMA yang kurang pergaulan gitu ya. Nah, nanti kita pilih itu ada sebuah pertanyaan lalu kita pilih A, B, C-nya. Nah, dari sana itu kita akan menggiring ke konflik-konflik yang ada. Ya, itu visual novel tadi. Digiring deh. Mau dia jadi orang yang terkenal, lalu nanti konfliknya seperti apa? Ada orang yang benci sama dia misalnya. Mau dia yang jadi orang yang paling berani, konfliknya adalah orang yang suka melawan nanti sama dia. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, ini mengenai konflik tadi ya. Oke. Boundaries. Ya. Batas fisik dan sosial dalam permainan. Nah, ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan rules ya, tapi ini lebih ke ada batasan inti ya, batasan ke karakter sebuah permainan gitu ya, kayak si Temple Run tadi. Ketika kita tekan tombol kanan terus, dia akan keluar jalur, tidak keluar jalur kan? Ya, nah itu batasannya. Kemudian permainan Mario Bros pernah coba? Ya, lompatannya ada batasannya, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi ada boundaries, ya. Ada yang membatasi game tersebut, sehingga game itu terlihat lebih enak untuk dimainkan, tidak terlalu berlebih-lebihan. Ya. Nah, oke, kita lanjut dari boundaries ke goals dalam permainan. Nah, goals adalah tujuan dari sebuah game tersebut. Ya, goals adalah tujuan dari sebuah game tersebut. Ya. Kalau tidak ada goals, mau nggak kalian main? Sia-sia saja ya. Ya kan? Main catur. Ya kan? Mainnya cuma langkah-langkah saja tanpa makan pion orang, makan kuda orang, ya kan? Tanpa makan raja orang, ya kan? Apa serunya memain mindah-mindahkan? Nah, berarti kita harus ada goalsnya. Goalsnya adalah memenangkan siapa yang duluan
membunuh raja, ya, itu goalsnya, ya kan? Mobile Legends tadi goalsnya apa? Menghancurkan high ground turret alias base utama atau tower utama gitu ya, tower utama. Nah, itu goalsnya. Apalagi permainan-permainan yang saudara mainkan? PUBG, main game perang. Ya. Goalsnya? Iya, siapa yang bisa bertahan hidup sampai terakhir melawan musuh, dialah pemenangnya. Itu goalsnya. Ya. Jadi di goals ini adalah bisa berupa tujuan dari jangka pendek serta tujuan dari jangka panjang. Ya. Kenapa di sini ada jangka pendek? Karena semua permainan tentu ada yang mempunyai level ya. Ada yang berlevel-level. Nah, itu berarti jangka pendek. Jangka panjangnya mungkin adalah membunuh bos tadi. Ya, itu goals. Ya. Yaitu memecahkan objektif besar, memberi progres dan motivasi, ya, dan lain-lain. Kita lanjut ya, mengidentifikasi elemen game, ya. Jadi ini adalah sebuah tugas ya untuk saudara ya untuk mengidentifikasi elemen sebuah game ya. Ini akan saudara presentasikan minggu depan ya. Masing-masing silakan saudara pilih game digital maupun non digital ya. Silakan saudara pilih game, kemudian identifikasi objektifnya ya. Identifikasi rules dan prosedurnya ya. Kemudian temukan goalsnya. Terakhir adalah analisis core dan secondary. Ya, silahkan saudara cari ya. Mungkin bisa saya contohkan satu gitu ya. Ini ya, bagaimana saudara menganalisis sebuah game Super Mario Bros. Gitu ya. Ya, kita lihat di sini objektif gamenya adalah game Super Mario itu menyelamatkan seorang putri, ya, seorang putri. Di mana rules dari game ini adalah si pemeran karakter tersebut bisa melompat, ya, kemudian mempunyai waktu yang terbatas serta nyawa juga terbatas. Ya, itu rules dari permainan Super Mario. Lalu secara prosedural game ini melakukan gerak, baik itu gerak maju, mundur, ya, kemudian geraknya melompat, gitu ya. Lalu dari gerakan itu dia bisa menghindari musuh, ya. Dari gerakan itu dia bisa menemukan power up, ya kan, yang dia sundul itu ya. Nah, kemudian dari gerakan itu dia bisa menuju tiang bendera, ya. Ya, kemudian goalsnya adalah dia harus mendapatkan 100 koin, warp pipe, gitu ya, tiang bendera, kemudian mengalahkan mini boss. Ya, core atau prosedurnya adalah melompat gerak kanan ke kiri tadi. Ya, ini 2 kali ini. Apa-apa. Lanjut ke secondary adalah scoring dan power up. Itu ya proseduran dari analisis permainan Super Mario ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Silahkan. Ya. Mengenai elemen sebuah game, silakan. Ya, kita tadi ada 8. Ya, silakan Wildan.
Kalau misalnya game tipe trilogi itu masuk ke konflik apa? Trilogi. Game trilogi ini kayak gini loh, Pak, kita desain jadi kayak kita cerita orang itu dia punya banyak ending. Nah, jadi kita nentuin endingnya itu. Iya. Berarti itu arahnya visual novel tadi. Ya, Wildan ya. Jadi visual novel itu dia memang mempunyai banyak ending gitu ya. Dalam namanya aja novel gitu ya. Novel yang mana arah endingnya itu tidak bisa kita tidak bisa kita yang terutama adalah tidak bisa kita tebak tentunya pertama. Ya, tidak bisa kita tebak lalu endingnya itu banyak gitu ya. Kalau kita salah pilih ya, berarti itu dia akan menuju ending yang berbeda. Ya. Nah, dari sana kita bisa kalau mau endingnya bagus ya, tentu kita harus lebih teliti ya dalam bermain visual novel itu, terutama membaca pertanyaan-pertanyaan, jawaban-jawaban tadi, ya alur ceritanya. Seperti itu, Wildan. Yang lain bagaimana? Cukup? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi dan saya sudah memberikan tugas untuk minggu depan ya, itu adalah gambaran dari tugas akhir mata kuliah kita nanti. Oke? Baik, saya akhiri pertemuan kita kali ini ya. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.